dari ketua kelompok ini. Halo, nama saya Rifa. Nama saya Tansiulian. Halo, nama saya Giovanni. Nama saya Marniati. Saya Derahmat. Hai, nama saya Hanjian. Halo, nama saya Eva. Halo, saya Lia. Saya Fitriani. Saya Anusana. Halo, nama saya Ica. Nama saya Salsa. Hai, saya juga Polidu. Hai, saya Sheila Tamu. Hai, saya Alia. Inilah rumah makan sederhana yang sudah puluhan tahun menemani lidah masyarakat lokal. Ya, rumah makan Serba Nikmat. Bukan sekedar tempat makan, Serba Nikmat juga dikenal sebagai penyedia catering handal hingga ribuan porsi untuk berbagai acara besar. Dengan beberapa menu khasnya, rumah makan ini jadi tempat favorit mulai dari warga sekitar hingga toko-toko nasional. Apa saja rahasia di balik rasa yang serba nikmat ini? Bagaimana tempat ini bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan kuliner? Siang Kak, perkenalkan kami dari kampus Universitas Andi Jema Palopo, Prodi Manajemen Angkatan 23. Jadi Kak, tujuan kami datang ke sini itu untuk mewawancarai mengenai usaha ini Kak. Pertama, awal mulanya berdiri usaha ini Kak. Kalau usahanya Serba Nikmat itu mulai berdirinya tahun 2014, sekitar tanggal bukanya pas bukanya itu tanggal 23 bulan 12 2014. Sebelum nama Serba Nikmat Kak, ini adakah nama sebelumnya? Nama usaha makan Serba Nikmat ya, cuma sering berjalan waktu, satu tahun 2 tahun berjalan itu buka catering, jadi rumah makan dan catering Serba Nikmat sampai sekarang. Jadi Kak, selama buka ini Serba Nikmat, adakah cabang lainnya dari adakah selain itu? Cabang itu kalau satu manajemen, kalau cabang bukan, tapi satu manajemennya itu yang ada di Kendari kalau nggak salah nggak bisa, sama Makassar itu juga sama ini Ulu Bete sama Masamba, Ulu Bale sama Masamba Ulu Bete. Kak, bagaimana teknik marketingnya? Ini kan mula awalnya warung, Iya. kenapa bisa sampai menjadi catering? Kan namanya juga usaha toh ingin berkembang, jadi awalnya itu ya catering rumah ke rumah sih awalnya, kita catering rumah ke rumah, belum besar-besaran porsi sedikit, itu pun karyawan juga belum banyak, baru 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sekarang itu kalau marketingnya itu sudah ada namanya bagian ini, marketing di luar juga di ada di utara di selatan. Jadi Kak, bagian operasionalnya kan itu terbagi-bagi di yang SDM-nya. Ada bagian pemasaran, bagian dapur memasak gitu. Bagaimana caranya jadi yang bagian marketing memasarkan supaya bisa meyakinkan orang? Apakah ada diskon atau seperti Ya, apa? kalau di sini itu ada diskon. Misalnya kalau pesanan banyak 500 itu ada diskon. Biasa turun 2.000, 3.000. Itu pun kalau di atasnya 500 lebih banyak lagi. Kalau masalah pemasaran juga, kalau masalah orang banyak bisa kita masalah dari rasa di mantap, Oh iya. ya, sama kualitasnya dipertingkatkan. Jadi dari segi aspek lingkungan sama sosialnya Kak, kan otomatis kan kalau rumah makan begitu pasti ada limbahnya. Terus cara mengatasinya itu kita bagaimana kita sosialisasikan, kan misalkan ada tetangga tak, terus ada limbah, dia tidak bisa hirup bau-bau begitu makanan sisa. Bagaimana cara tak atasi itu? Apakah ada tempat pembuangan khusus atau bagaimana? Iya, ada itu yang di belakang itu, ada juga tempatnya memang. Jangan tapi apa namanya? Ada memang, kalau kan udah dulu memang itu sering setiap saya tahu 3
sebulan sekali kan itu ada dari dinas ini yang periksa toh. Jadi dari dinas lingkungan juga yang sekarang kan bikin yang itu di belakang, kita pindah jam ke belakang lah. Iya kak. Ada memang tempatnya dia, pengelola limbahnya ada. Kak, pertanyaan selanjutnya itu dari segi finansial. Jadi bagaimana dari awal kita bangun usaha sampai sekarang, apakah modal tak itu kembali dalam jangka waktu yang cepat atau agak lama? Iya Kalau itu finansial mungkin yang lebih tahu oleh itu toh. Tapi selama di sini ya kita nih kalau modal pasti kembali sekali nih. Karena ini kan dari 2014, ini sekarang ibu sudah ini sewa dia yang pegang salon raya, berkembang ke catering. Itu kalau omsetnya 1 bulan itu sama catering, tadi bilang kotornya itu hampir. Tapi intinya berkembang jadi semakin maju ya ada karena sekarang itu juga membuka sekarang ini di ruang buka gedung. Kalau masalah model ya modal kembali dari mungkin dari tahun ini. Caranya bikin customer yang awal tuh kak Kayak- bisa datang kembali memesan, maksudnya makasih kepercayaan untuk usaha. Pastinya itu udah kalau masalah catering itu lebih utamakan kan pelayanan dan langsung jadi untuk mengambil kepercayaannya konsumen kita itu ya usahakan itu makanan kita bagus, enak, ya pelayanannya bagus, makanannya enak, sama ini jangan sampai tuh konsumen kita lain dibilang lain yang dikasih toh itu kepercayaan lah sama kualitas yang utama kalau di sini. Kak, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih sudah berkunjung lah. Terima kasih. Rumah makan serba nikmat Palopo bukan hanya menghadirkan cita rasa khas yang menggugah selera, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Secara lingkungan, serba nikmat mulai menerapkan kebijakan pengurangan limbah makanan dan penggunaan bahan ramah lingkungan, seperti kemasan non-plastik dan pengelolaan sampah yang lebih tertata. Langkah kecil yang membawa dampak besar bagi kebersihan dan kesadaran lingkungan di sekitar usaha. Dari aspek finansial, pertumbuhan rumah makan ini mencerminkan keberhasilan dalam mengelola usaha mikro dengan efisien, pendapatan yang stabil, serta reinvestasi ke dalam pengembangan fasilitas dan kualitas layanan menunjukkan arah yang positif menuju bisnis yang berkelanjutan. Sementara itu, dari segi pemasaran, rumah makan serba nikmat terus berinovasi. Mereka aktif memanfaatkan media sosial, kolaborasi dengan influencer lokal, dan promosi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi ini tidak hanya meningkatkan jumlah pelanggan, tetapi juga memperkuat branding mereka sebagai kuliner lokal yang patut dicicipi. Kisah rumah makan serba nikmat Palopo menjadi bukti bahwa usaha lokal, jika dikelola dengan niat, inovasi, dan kepedulian, bisa membawa dampak yang luas, bukan hanya bagi pemilik, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pepatah pernah mengatakan bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada niat baik, di situ ada dampak yang nyata. Rumah makan serba nikmat telah membuktikan bahwa usaha yang dijalankan dengan hati akan berbuah manfaat bagi banyak orang. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ica 19. Cepat apa?